'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Hai Han, good morning. Bentar ya, kita mau lanjut lagi ya. Good morning, share screen dulu ya. Bentar ya. Kita tuh berarti ada di kita ke yang lanjut ya. Minggu lalu kan kita mau login. Coba kita cek. Login 3 kali ya. Nah, sekarang kita mau pakai while nih. Hah? Oh gini. Search kok jadi ini. Mana punyanya? Bentar. Nah. Kita coba tip. Oke, kita masuk ke sampai mana Ray kemarin? Sampai sini ya? Ini ya? Nah, kan ini kan kalau kita coba dia bakal masuk kan sampai berhasil kan. Nah, kita mau bikin baru nih, nggak mau gitu. Sekarang maunya dia cuma dikasih 3 kesempatan. Nah, berarti kan kita harus ngitung kan, dia udah berapa kali nyoba kan. Nah, berarti di sini kita tambahin counter. Banyak counter itu sama dengan 0 gitu. Atau gimana? Counternya 3 gitu ya. Gitu ya. Terus nanti bentar dulu. Di sini kita cek dulu. Ini while true ya. If counter lebih kecil dari 3, baru kita nanya ini. Gitu. Gitu ya, Rai. Benar nggak? Terus di sini kita kasih counter sama dengan counter plus 1 gitu kan. Nanti kan dia hitung lagi tuh. Terus di sini berarti kan kita bisa bilang ya, di sini kita bisa bilang print you have gimana? You have counter attempts gitu ya kali. Nah, kalau misalnya if kan if counter, nah kalau enggak, kalau misalnya dia enggak lebih kecil dari itu, else gitu kan, berarti kita bilang bahwa break. Atau bilang print you have run out 3 times already. Gitu lah ya, atau nih Kak Cika bener nggak ya? Coba kalau salah Raihan bantuin. Ya, misalnya berarti kan, pasti pertama kali pasti susah. Tunggu bentar ya. Ya kan? Ayo apa yang salah? 3 times already katanya. Oke, kita cek. Stop dulu. Nah, ini kan berarti kan dia while true terus nih. Nah, while true berarti di sini kita ini harus di break. Nah, di situ di break aja. Gitu. Nggak usah pakai. Sorry. Kok 3 times already sih? While true. While true, kan true ya. Counter lebih kecil dari 3 nggak? Iya. Bener nggak? Oh, kacau ya. Lebih kecil dari, Kak Cika salah. Oke, dari 3. Berarti harusnya kurang ya. Kalau lebih besar dari 0, Rai, ini dikurangin. Kacau, aku ngaco. Ya, misalnya apa? Passwordnya apa sih? Misalnya cobain ya, Cika gitu ya. Password 1, 2, 3. Nah, ini masih salah nih, Rai. Counternya harusnya you have
free attempts to go-nya berkurang. Berarti harusnya ininya salah ya, harusnya nggak di sini ya. Harusnya di mana, Ray, counternya? Berarti counternya nggak di sini. Di sini aja ya. Sini aja ya, setuju nggak? Kalau salah nanti kita benerin ya. Oke. Lagi, coba lagi. Kalau Raihan punya cara lain boleh. 3, 1, 2, 3. 2 attempts to go. Halo, halo. Ini 1 attempts lagi. Do, re, mi. 3, 2, 1. Ya, 3 attempts already kan bener ya? Berarti udah bener ya, Rai? Kayak gini ya. Logiknya udah oke kan ya? Nah, di sini tuh pokoknya prinsipnya gini. Ntar, Kak Cika cek 1 lagi, tapi intinya kita harus ngitung si counter tuh ngecek 3 kali doang ya. Tapi terserah mau mulai dari 0 boleh. Kalau Kak Cika tadi terbalik ya, harusnya 3 mundur ke 0 supaya tahu aja bahwa oh 3 kali kesempatan gitu. Nah, terus di while true tuh akan ngulang aja, dia ngulang aja lu mau seberapa kalinya gitu. Sebenarnya ya siapa tahu kan misalnya 3 kali sih, tapi kalau dia nebak sekali kan ya udah selesai gitu ya. Nah, terus dicek kalau counternya masih lebih besar dari 0, berarti dia masih boleh ngentry, tapi counternya dikurangin 1. Terus dicek kalau dia benar ya udah break keluar dari sini, tapi kalau salah ya disuruh coba lagi gitu, wrong username password. Nah, kalau udah 3 kali percobaan, break dari while true-nya selesai jadinya. Tapi Kak Cika belum ngetes kalau benar misalnya. Saya langsung benar nih, Raihan, harusnya kan langsung selesai nih, gitu ya. Itu kan berarti selesai gitu. Atau misalnya Kak Cika coba salah dulu 2 kali ya. Cika 1, 2, 3. Terus halo, halo. Kok ke situ? Halo. Nah, terus coba lagi ya, Raihan. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti udah kan? Berarti selesai gitu. Oh, berarti ini sistemnya udah oke. Gitu, Rai. Oke, sampai sini udah jelas nggak? Ada yang mau ditanyain nggak, Rai? Oke ya. Berarti Raihan tuh udah bisa apa coba? Udah bisa conditional while ya. Ntar dulu, Kak Cika review dulu. 1 kan sequence kan urutan. Raihan udah bisa lah. Looping tuh nanti kita coba lagi looping. Abis ini kita eh, belajar function dulu, nanti kita coba nested looping. Terus udah gitu apa namanya? While itu misalnya ini tuh kalau kita mau ngulang, tapi kita nggak tahu berapa kali. Oke. Nah, conditional tuh yang kayak gini-gini. Nah, programming nanti Raihan coding apapun, mau ngodingnya mau ke arah security, mau ngodingnya crawling data, data science, kriptografi, apa ya, astronomi, ekonomi, apapun lah pokoknya. Itu tuh cuman ini loh, Ray. Blok-bloknya tuh cuman ini. Pokoknya conditional, sequence, looping, udah mau gimana gitu. Paling nanti susahnya kan misalnya ada if di dalam if, nanti kapan kita break, kapan else, kapan if elif gitu ya. Sisanya mah udah cuman gitu aja, dah. Berarti sekarang Rayhan udah bisa nih segala prinsip coding tuh udah oke lah. Sekarang Kak Cika mau ngajarin yang namanya 4. Itu function. Nah, function itu kita gunakan kayak waktu Lightbot itu. Jadi dia untuk mengurangi beban dari main programnya. Contoh misalnya gini, Kak Cika bilang, misalnya kita bikin ya, misalnya kita bikin ya, A sama dengan input, pakai integer ya, mau masukin angka ya. Input A sama dengan berapa misalnya gitu ya. B yang input B sama dengan berapa gitu ya. Terus kita mau bilang gitu ya, A ditambah B gitu, right? Sama dengan gimana? A plus B gitu kan ya. Saya kasih kamu maunya gini. Oke, masukin A, masukin B. Dijumlahin kan 25. Kok salah nggak sih? Bener ya? 25, 44 ya? Bener. Ya udah, kayak gini kan? Nah, kalau misalnya Kak Cika mau semuanya ada gimana? Sebenarnya kan bisa gini ya, Rai. Kita bisa gini ya. Kita bikin semua operasi gitu ya. Misalnya kurang, apalagi bagi, terus apa, Rai?
Ini bagi ya. Kali. Kan bisa gini ya sebenarnya. Kita masukin sekali gitu ya. Segini. Asal nggak. Nah, ini kan ada hasilnya semua ya. Penjumlahannya segala macam keluar. Nah, cuman kan ada kalanya operasi-operasi itu nggak sesederhana ini kan. Itu biasanya misalnya rumus ABC, rumus silinder, rumus integral lipat 3 misalnya gitu. Itu kan nggak mungkin kita tulis di sini ya, Ray. Maksudnya masa kita mau jreng-jreng semua di situ? Itu kayak kita mau masak nih di restoran. Masa masak di meja customernya, kecuali kalau masak teppanyaki emang di situ gitu, masaknya di depan orang gitu. Pasti kan masaknya di dapur. Nah, pada umumnya biasanya ya udah bikin function gitu. Jadi ini kan jika bikin versi ya pakai function. Satu dulu ya misalnya. Nah, function itu sebenarnya kalau di Python sederhana, tinggal gini. Saya kan jika bilang def add gitu ya. Terus kita mau nerima variabel apa? Udah, nanti kita tinggal return aja A tambah B gitu. Nah, nanti makainya di sini, itu kita bilang bahwa, tolong dong hitungin A, B gitu. Nanti hasilnya langsung di print di sini. Jadi ini hasilnya bakal sama aja. Misalnya ketika punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nanti hasilnya akan sama aja gitu dengan kayak yang di atas ini. Cuman dia pakai fungsi kayak gini, right? Gitu ya. Terus kalau misalnya Kak Cika mau bikin banyak kayak gini ya tinggal bikin aja def add gitu ya. Misalnya ya udah kalau gitu misalnya tapi kalau untuk yang ini kelihatannya jadi lebih panjang, Ray. Jadi kayak, lah kok tambah repot sih Kak? Iya, soalnya ini lebih sederhana kan, cuma 6 baris kan? Iya, soalnya ininya kan cuma dikit fungsinya. Kalau misalnya fungsinya panjang, hitung panjang, ini bakal berguna banget gitu. Nah, ini kalau mau kita ganti, tinggal kita bilang misalnya apa? Sub, ini diganti jadi gini. Terus misalnya ini apa? Div, ini dibagi jadi div. Sini jadi mul, ini return jadi mul gitu ya, Ray. Gitu kan ya? Oke. Nah, berarti di sini ya udah kita ganti misalnya. Kalau misalnya mau pakai fungsi ini tinggal diganti sama aja. Yang ini jadi subtraction, ini jadi division, ini jadi multiplication. Udah di print nanti sama gitu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hasilnya udah gitu ya. Nah, ini tuh struktur yang beda, Ray. Jadi yang ini nggak pakai function, ini pakai function gitu ya. Oke. Nah, udah sebenarnya coding itu cuman itu. Jadi nanti pas kita perlu, jadi kayak misalnya kita perlu fungsi sesuatu, ya udah kita bikin aja devnya gitu. Terus kita panggil aja kayak gini lebih sederhana gitu ya daripada kayak gini gitu. Both works tapi oke. Nah, sekarang Kak Cika mau kasih Raihan tugas. Buat kalkulator, Rai. Raihan bisa nggak? Jadi gini, kita kan masukin input. Terus kita tanya, kamu operasinya mau yang mana? Mau ditambah, dikali, dibagi, atau dikurang? Nah, gimana, Rai? Berarti kan kita bilang dulu kan, gini ya misalnya, gitu kan, nanya. Terus apa? Terus kita bakal nanya kan, op-nya apa ya? Op sama dengan integer nggak ya? Input atau enggak? Gimana milihnya? Ini gimana, Rai? Integer aja ya. Input, enter, operator. Gitu ya. 1, atau 2, atau 3, atau 4. Gini, Kak Cika ngakalinnya gini. Gitu kan ya, dia suruh masukin ya. Kita di sini bikin menu dulu, print. Gini Rai, print 1 edition, gitu. Print 2 subtraction. Nah, Kak Cika copy paste. Terus 3, 4. Kita apa? Division, multiplication. Nah,
Terus apa Rai kalau udah gini? Berarti kan dia bakalan gini kan? Dia naik, kita masukin kan. Misalnya 12 sama 44. Mau diapain nih? Gitu. Enter operator yang mau dikali, dibagi apa ditambah. Ini mah jiwaannya terserah ya. Kayak misalnya Raihan mau inputnya di bawahnya atau gimana terserah. Misalnya operasinya mau apa, setelah itu baru masukin angka boleh. Tapi ini misalnya kita mau apa. Berarti kan sekarang harus milih ya, Rai, bener nggak? Ya. Ini gimana, Rai? Pakai apa kalau di Python? Bisa pakai if sama elif kan? Tapi sebenarnya di Python tuh ada case juga. Case in Python gitu. Lupa, Kak Cika suka ketukar switch case. Kak Cika suka ketukar sama yang di... Nah, kita bisa gini, Rai, pakai ini, switch ini. Switch gitu ya, argumennya apa, gitu ya. Jadi kita bisa bilang gini, switch, nah, kita belajar nih. Op, gitu ya. Case, gitu kan. Switch, op, oh sorry. Ya, maafkan Pak. Maaf Pak, saya lupa Pak. Suka ketukar sama si. Oke, case. Kalau operatornya 1, gitu ya. Oh, case-nya 1, apa Rai? Kita ngapain? Kalau dia pilih 1, kita ngapain? Satu tuh tapi Nah, kita sekarang begini Rai. Dengan heboh kita tambahin ya. Si fungsinya kita pindahin aja kan ke sini ya. Nah, ini kita punya fungsi nih. Jadi kita tinggal bilang, lo mau pesan apa? Nasi goreng. Ya udah gue tinggal nyuruh. Masak nasi goreng gitu. Apa? Mau sup. Cream soup. Oke, masak cream soup. Nah, berarti kan kalau case-nya 1, kalau case taruh kasih ke case 1, berarti dia akan berarti apa? Add gitu kan ya, A, B gitu kan, right? Oke, return. Ini katanya pakai titik 2, titik koma. Ini pakai si, cuy. Oh ini kita return ya, sama aja. Itu pakai si. Ya udah bener dong kayak gini. Kok salah ya? Kok ngamuk ya? Kok gini sih kan? Case. Ntar, lupa lagi Kak Cika. Python itu case-nya gini ya. Ntar, kayaknya beda deh. Tuh kan, Kak Cika tuh suka ketukar sama ini, sama si. Atau jangan pakai, tunggu ya, Ray. Cika lupa seriusan. Oh. Case statement itu pakai, dia punya case gak sih sebenarnya? Elif aja ya? Oh, ya udah Elif deh. Ya udah Elif deh. Kita nggak punya case lagi. Ya udah deh. If ini pakai si kan, kacau kan? Udah. Oke. If op sama dengan 1, return. Oh nggak return dong, add aja kan gini kan, udah nggak? Elif op sama dengan apa yang salah nih Rai? Ketika lupa lagi kan 2, berarti apa? Sub A, B gitu kan? Elif lagi apa Rai? Op sama dengan 3, berarti if A, B apa lagi? Elif op sama dengan 4 div apa? Mul. Benar. Else print invalid operator. Enter 1, 2, 3, atau 4 gitu ya. Apalagi udah kan oke ya? Ya coba kita run.
Kayaknya gini deh, kasih kalau karena dia kan cuma nge-return, nggak nge-print. I think so ya. Oh ya, aku salah. Print. Oke. Kita pakai fungsi nih udah. Oke, nanti habis ini Raihan ya. Biar Raihan nambahin. Nah, ini sekarang kita udah oke. Ada yang salah Ray apa? Oh ini. Ngapain pakai kurung kurawal? Python nggak pakai kurung kurawal ya. 100. 345. Mau apa? 1. Bener ya? Oke, tes. 2. Oke, bener ya? Ya kan? Nah, sekarang kalau Kak Cika ngaco misalnya, masukinnya 8 atau gitu ya. Boleh nggak ya? Enter operator dia XCP apa sih? Integer ya? Oke, masukin 8 invalid gitu kan. Oke. Sekarang Kak Cika stop share. Sekarang Raihan buka project Raihan. Tolong bikinin dia terus-terusan Rai. Jadi terus nanya. Terus nanti di sini dia bilang misalnya masih mau terus. Kalau masih mau terus dia jawab yes. Dia nanya lagi mau operasi apa. Tapi kalau jawab no, udah selesai gitu. Coba Rehan yang bisa cobain sekarang share screen. Oke. Jadi kau udah enable kan share screen-nya? Oke, bisa. Wah dulu, harusnya udah ke-update deh di Rehan. Hasil opreknya kita hari ini. Ambil minum. Oke. Sip. Come on, Rai. Tambahin kayak contoh sebelumnya gimana caranya dia ngulang terus aja. Nanya terus. Harus tambahin while. Terus hati-hati karena while-nya kan berarti semua indennya harus geser kanan kan. Jadi Raihan harus hati-hati. Ntar. Oh iya ya ini. Oke, coba dulu. Gimana? Terus pokoknya semua ada di while aja, semua prosesnya. Continue atau enggak nih gitu ya. Oke.
If else continue atau no. Terus gimana? Right. Ntar, coba dulu, logiknya dulu. Nanti kasih kawan tuh. Berarti harus ada nanya input lagi, Rai. Tanyain, masih mau lanjut nggak gitu ya. Kalau masih mau lanjut, gue looping lagi nih. Kalau nggak, kita selesai gitu. Kalau yang tadi kan yang password ditentuin sama counter. Kalau ini ditentuin sama jawabannya dia. Jadi kalau dia jawab iya, misalnya yes gitu. Berarti balik lagi ke looping. Kalau no, break. Oke, gimana? Kak Cika kasih. Bentar lagi Kak Cika bantu. Bentar, Rai, tenang. Gimana ya caranya ngodingnya? Nekan di situ apa di Kak Cika ya? Coba ya Kak Cika minta kontrol aja ya, Rai. Gini aja, biar gampang. Kita request dulu. Oke. Kita request. Nah kan gini ya, berarti kan kita masukin kan. Nah bener ini Raihan udah bener, while true kan. Tunggu. While true-nya kayaknya di sini Rai harusnya. Tunggu Kak Cika hapus ya. Kayaknya harusnya di atas deh. Kan di sini ya mulainya. Berarti kan oke, kita akan selalu bertanya pada dirinya. Oke ya, berarti while true dia akan nanya,
lo mau masukin apa angkanya. Terus kita printin ini kan, pilihan menunya. Kayak misalnya, Bapak Ibu mau pesan apa? Nasi goreng 2 gitu ya. Rayhan bisa nggak bikinin gitu? Bikin menu buat makanan. Terus dia jawab, oke, kalau misalnya pilih satu ini ya, berarti kan ini semua loopnya harus maju kan? Nah, pilihin dulu. Ya, jadi setelah kita oke, kita masukin while. Tunggu. Setelah kita masukin while, ntar dulu, Ray. Susah sih. Hai, kalau jawab kabur. Oke. Ini. Oke, udah semua. Nah, ini logiknya Rayhan udah oke nih. Jadi Rayhan di sini udah nambahin ya. Ini kan? Nah, benar. Di sini kita tanya Ray di sini. Kau udah ya? Udah. Terus kan dia ngeluarin hasilnya. Terus dia nanya, masih would you like to continue nggak gitu ya? Terus kita harus punya satu tanya lagi kan, Ray? Jadi kita bilang namanya answer gitu ya. Answer. Input. Answernya apa ya? Angka atau mau string ya? Input kita bilang do you want to continue? Terus kita bilang itu masukinnya yes atau no ya, gitu kan? Gitu ya. You want to continue? Nah, dah. Terus berarti di sini benar Raihan. If gitu ya. If answer sama dengan kita bikin uppercase aja ya. If answer uppercase atau gini. If answer sama dengan yes gitu ya. Atau tuh kalau di Python gini, right? Atau answer sama dengan no gitu. Salah dong. Dia kecil kan? Dia takutnya ngetik kecil apa besar kan? Berarti kalau dia jawab yes, berarti apa? Continue kan? Gitu. Kalau dia jawab yang lain gimana? Kalau kata Kak Cika sih bagusnya elif aja. Elif answer, misalnya N besar, gitu ya. Atau di Python bukan gini deng, or gini deng. Kan Kak Cika suka nyampur ya sama si kan sama dengan gue ngoding pakai apa sih kemarin Telua gitu. Kok jadi kacau gini sih nyampur cuy. Ini N gitu ya. Oke. Break ya kalau nggak selesai kan. Tapi kalau misalnya nggak dua-duanya gimana, Rai? Omelin dong. Lo masukin yang bener dong gitu ya. Print invalid. Jawabnya yes or no. Saya tidak menerima jawaban atau. Gitu ya. Mau makan atau menonton? Atau. Ya nggak mau gitu. Invalid answer. Itu aja lah ya. Udah gitu, Rai. Harusnya udah nih. Bener nggak ya? They want to continue. Udah ya, cek ya. Kita coba. Run anyway. Biasa kalau inisiasi di awal tuh suka rada lama loading. Apa? Nah, mulai. Oke, misalnya Kak Cika masukin 1, 2, 3. 3, 2, 1. Operatornya mau apa? 1 gitu ya. Addition. Terus kan dia kasih hasil kan, 4, 4. Mau continue nggak? Kalau Kak Cika jawab yes, dia mesti nanya lagi. Oke, tanya lagi kan. 1, 1, 1. 2, 2, 2. Kak Cika mau di kali itu berapa sih? Multiplication itu 4 ya? Udah.
Terus nggak mau, udah nggak selesai. No, Hmm. udah selesai. Gitu, Rai. Beres. Nah, sekarang tugas Raihan. Raihan tolong bikinin menu. Nanya, jadi gini, Raihan bikin menu. Misalnya 1 nasi goreng, 2 lapar ya jadinya. 1 nasi goreng, 2 nasi kuning, 3 es campur. Misalnya ya, terserah Raihan. 4 es teh manis. Terus untuk setiap menu ada harganya. Terus setiap menu tanya mau berapa gitu saja. Nasi goreng 2, es campur 3, gado-gado 1. Terus nanti di bawah kasih total. Total segini gitu. Coba Rai. Coba Rai, bikin Rai dari depan. Yuk. Boleh, ini dari sini, dasarnya dari sini. Tapi Raihan bikin dulu itunya. Apa, kasih ke stop remote control. Apa, bikin apanya dulu. Bikin apanya dulu, skeletonnya dulu. Oke. Oke. Kira-kira mau apa nih menunya? Oh, mau ditambahin ya. Oke. Ada apa aja? Kenapa? Oh, Hmm. Boleh. Oke.
Oke, gimana? Menunya apa, Rai? Menunya. Asik. Lapar deh udah langsung. Lapar deh. Menunya aja udah asik. Berarti harga ya. Berarti nanti harganya tuh dimasukin ke if aja, Rai. Jadi kalau dia pilih misalnya fried rice gitu ya. Berarti harganya tuh misalnya berapa fried rice? Berapa ya nasi goreng? 30.000 lah gitu. Terus nanti tanya dia mau pesan berapa. Tanya perasan berapanya berapa ya? Masukkan menu. Oh ya udah tanya. Eh, taruh ini mana nanya kan? Ya gitu kan? Nanya. Pilih, saya kasih ke pilih fried rice. Oke, terus tanya berapa? 2. Oke. Mau pilih lagi? Iya. Terus pilih lagi. Mineral water. Oke. Berapa? 2. Masih mau pilih lagi? Enggak. Ya udah kalau enggak di total. Berarti tadi Kak Cika pesan itu sama mineral water total berapa gitu. Nah lagi ya. True function nggak ya? Nggak usah kali ya. Atau pakai kali functionnya misalnya. Atau pakai function. Untuk hitung total. Nggak apa-apa sih. Functionnya belakangan juga nanti aja. Tak apa, tak apa, tak apa.
berarti Hmm. gimana Ray? Just menu, oke, operation, walkthrough ya. Terus berarti apa Ray? Tambahin apa lagi? Habis itu if op sama dengan 1, enggak dulu. Kan dia pilih ya, operation price. Atau mau ditulisin harganya di situ juga boleh atau nggak usah juga nggak apa-apa. Udah pilih. Please enter the number of order. Nah, ya itu paling ngasih tahu orangnya kan berarti harganya 30.000 nih gitu. Tapi belum kita hitung kan. Hmm. Gimana? Oke. Gimana Ray? Else terus? Apa habis itu? Udah pakai harga ya? Walkthrough. Gimana? Coba Mbak Cika bantuin ya. Saya bantuin ya.
Kak Cika ikut campur ya. Apa coba ikut campur? Kan ini ya kita print ya, Rai. Berarti habis itu ngapain, Rai? Kita nanya dulu Kalau ya. misalnya ini maksudnya kalau pilih dari satu tuh. Ini jangan off lah biar nggak pusing. Apa dong? Menu aja gitu ya. Gitu ya. Dah, choose menu kan. Oke lah. Sekarang nanya dulu gitu. Kita kan Kalau misalnya mau pesan lagi gitu loh. mau pesan lagi. Kalau Mama, misalnya pesan lagi apa ininya nih? oh, mau masukin sok. Ryan mau masukin itu dulu. Ya udah. Kak Cika tadinya mau Terus sebelum masukin itu. selesai. Mau nanya jumlah. Oke, Ryan sok. Ryan dulu. Masukin apa? Atau choose menu ya. Misalnya udah choose menu satu misalnya. Number gitu ya. Kak Cika tambahin ya. Number, integer, input, enter, how many item. Itulah ya. Kok item sih? Baiklah. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Dah. Berarti kan sekarang if ya maksudnya nih ya. Nanti dulu lah ulangnya nggak apa-apa. Berarti if dulu kan. If menu sama dengan 1 gitu kan ya. Berarti apa, Rai? Print. Print aja. Tok print, Rai. Bikin semuanya. Print apa ngitung sih? Bentar, Kak Cika buka pintu, Rai. Bentar, saya ngebel. Wait. Gimana? Udah diisi. Asik. Fried rice. Oke, benar. Terus, oh iya ya benar juga ya. Habis itu kan mesti ditanya ya. Masih mau pesan lagi nggak? Oke, terus. Kasih juga kalau misalnya dia masukin angka ngaco, omelin Rai. Bilang, enggak gitu. Oke.
Oke, invalid data benar. If oh, pakai else aja, Rai. Jangan pakai if menu. Else. Nah, yang tadi ya nggak usah pakai if. Yang ini elif, yang atas elif, yang paling bawah else. Nah, baris kedua elif. Nah, jika bantu. Berarti kan ini elif ya, elif. Ini juga elif. Ini juga elif. Ini juga elif. Ini else aja ya. Oke, udah aman ya. How many items? If menu 1. Oke, kita subtotal aja bikinnya di sini. Di sini kita punya variabel namanya subtotal. Nah, subtotal. Subtotal sama dengan 0. Gitu ya. Kita bikin subtotal sama total yuk. Total sama dengan 0. Jadi nanti dia udah tahu, gue udah belanja segini, mau beli lagi nggak ya gitu. Oke nggak? Nah ini kan berarti else, ini else-nya nggak gini, kayak gini aja, else aja. Nah, berarti kan udah nih, mau number kan how many items ya, masuknya biasanya fried rice. If menu sama dengan 1, print fried rice. Terus kita kasih gini ya, Ray boleh nggak sih gini ya, misalnya number. Astagfirullahaladzim. Print. Subtotal sama dengan Ray, tolong lanjutin, Kak Cika buka pintu dulu. Berarti kalau gitu ini ya number dikali berapa harganya? 30.000. Gitu. Cobain Ray, lanjutin Ray. Ada yang lebih lagi. Oke, asik udah beres Raihan. Tapi benar nggak ya? Oke. Kali berapa Ray? Subtotal. Pakai number. Ya. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Print subtotal gitu dulu ya. Oke ya. While true. Tapi ini bakalan terus ya. Cobain dulu ya. Daripada tersesat. Kita tes dulu. Kak Cika mau pesan fried rice kan. Terus 2 misalnya. Berarti subtotal 60.000. Bener ya Ray? Berarti nanya lagi kan sekarang. Misalnya Kak Cika mau mineral water 2. Berarti subtotal 10.000. Oke. Nah, yang salah dari sini adalah subtotalnya nggak menotal semua kan ya? Benar nggak sih? Harusnya dia belum stop kan ya?
Subtotalnya harusnya tadi nasi goreng sama itu ditotal kan ya, Rey? Ya nggak? Gimana caranya biar dia menotal? Terus di sini kita tanya dulu ya, answer ya di sini ya. Harusnya nanya dulu ya. Ans sama dengan, kita ngambil nyopet yang atas aja yuk, Rey, yuk. Hmm. Ini ya, kita nyopetin aja deh, biar nggak usah ngetik. Kita menyopet di sini. Nah. Ya, Kak juga nggak bisa kontrol. Tuh. Tolongin Ray copy paste itu. Ih, bukan. Oke, yang di atas. Nanti Kak Cika rapiin. Hmm. Oke, udah ya. Berarti itu oke. Invalid answer. Do you want to order again? Yes. Ntar loh, Kak Cika mikir dulu berarti total. Oh, oke. Kak Cika tahu. Berarti di sini total sama dengan total plus subtotal. Gitu kan? Ini. Terus di sini print total sama dengan total. Itu kan, Rey? Coba ya kita tes ya. Nah, jika mau beli nasi goreng. Nasi goreng 2 kan berdua Raihan. Terus total masih 0 kan. Kok totalnya 0, Rey? Oh. Udah salah berarti. Order lagi kan ya. Raihan masa nggak minum? Oke, lemon tea 1. Masih mau. Totalnya masih 0, Rai. Beneran nanti ya. Terus Kak Cika mau air putih 1. Oke. No. No. Oh, kalau pas no harusnya kita print total. Coba ya. No. Print total sama dengan total. Gimana dong, Rai? Biar totalnya total terus. Kita taruh di mana ya? Subtotalnya cuma cika-cika dinolin terus gitu. Enggak kan? Subtotal kan di sini kan dapat subtotal kan. Invalid data. Total tuh sama dengan total ditambah subtotal. Berarti kan harusnya subtotal dapat dari sini. Oh, ngerti Kak Cika tuh. Kita tuh ngaco tahu. Di sini tuh harusnya ini kita hitung subtotal. Subtotalnya nggak kita masukin. Gini harusnya, Rai. Subtotal sama dengan number. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa ya suaranya ini terus? Subtotal sama dengan, ada pop up gitu. Sama dengan number dikali 30.000 kan? Berarti di sini yang kita print adalah subtotal gitu kan, Pak? Enggak. Kan? Terus ini juga gitu. Total sama dengan number dikali 30.000. Di sini subtotal. Tenang saja. Baik. Harus berhasil. Subtotal sama dengan number
kali 20.000. Lapar ya? Kita pengen grillfish. Total. Oke. Terus di sini juga ya agak barbar sih, tapi nggak apa-apa lah. Nah kan kalau udah kayak gini kan kita nanti harus mikir, kayaknya bikin fungsi deh. Number dikali berapa? 10.000. Lemon tea 10.000. Ya 10 ya. Beneran Oh, sama tunggu. Oh, ini kayak kelebihan nih, bentar. kenapa Rai? Iya, bentar. Yang ini bentar. Tok sama Ryan bener nih. Kelebihan ada. Oh iya 200.000. Masih Dan weh mahal pisan sih. kortan itu mah. Gila langsung masuk TikTok ya. Oh saya beli makanan ini di prank. Kok di prank? Ini diperas oleh satu restoran katanya. Ya berarti ini subtotal. Sorry. Masih kurang nggak ya? Coba tes. Tes. Kak Cika beli satu. Satu dulu ya ceritanya. Total kan. Mau pesan lagi. Misalnya apa lagi ya? Beef stick deh. 2. Total bener ya? Ray bener ya? Iya, Ray hitungin bener. Bener kan? iya. Mau pesan lagi? Belum minum kan? Oke, 1. Loh, Kak Cika kok 1 sih? Pesannya salah. Udah, satu lagi. Totalnya bener nggak ya? Oke. Mau lagi pesan lagi. Kak Cika mau pesan 4, 2. Kok jadi gini subtotalnya? Ray, kok subtotalnya salah sih? Nggak semua ya? Sampai sini kok salah? Coba ya kalau saya Kak Cika no, harusnya totalnya semua benar. Total tunggu tuh. 160.000, benar nggak? Ray, hitungin kok salah ya? Benar kok. Bener gitu? Benar. 30.000 kan? Terus Kak Cika pesen beef stick 2, 110. 80.000 subtotal. Oh, subtotalnya benar sih, benar. 80.000 iya, subtotalnya benar. Benar. Benar, subtotalnya benar. Terus Kak Cika mau fried rice berapa? 30.000 benar. Mineral water berapa pesen? 2. 2. Eh, Eh, lemon. lemon 20.000. Bener ya aja 160. Tapi Ray, Kak Cika pengen yang ini. Bener gak sih kalau kata Rehan? Subtotal sama sebelumnya. Jadi kayak misalnya gini, tadi kan pesen nasi goreng kan. Terus Kak Cika pesen beef stick. Subtotal berikutnya tuh beef stick ditambah subtotal yang sebelumnya. Oh, ngerti gue. Berarti total sih ya, berarti harusnya ya. Oh, per total aja ya. Kalau mau di sini aja ya, Raya. Tambahin nggak? Perlu nggak kata Raya di sini? In total. Itu nyebelin nggak? Perlu nggak kayak gitu? Biarin ya, biar lengkap ya. Jadi dia tahu gitu loh. Gue udah belanja berapa banyak gitu. Nggak bisa dong, nggak bisa, Ray. Tunggu. Sama Rayhan aja deh tambahin. Terus tambahin apa lagi ya, Ray? Udah kan? Nanya udah. Pesan udah. Total udah. Sebenarnya ada sih yang lebih susah. Yang lebih susah tuh sebenarnya bikin bond. Nanti bikin bond. Misalnya Anda membeli 3 nasi goreng, 1 mineral water gitu. Itu agak tricky sih sebenarnya itu. Udah tinggal dirap-rapin aja sama Rehan. Itu sebenarnya agak tricky karena kita masih nyimpen. Kalau saya dia pesan yang bolak-balik, berarti kan dicatat di total. Jadi ribet. Oke, udah ya? Cobain yuk. Ntar minta kontrol lah.
Tapi enakan nggak sih ini flow-nya? Oke, Kak Cika mau beli satu nasi goreng. Tukar deh, kok di sini tukarnya 0 ya, jelek ya? Oh, Kak Cika mesti tambahin di atas. Coba ya, kok jelek ya? Kak Cika pesan 2, beefnya 2. Salah. Invalid answer. Tuh, invalid answer dia malah lanjut loh. Ya udah nggak apa-apa. Choose menu 2. How many items 2. Oke. Tuh totalnya kok 30 sih, Rai, ngaco. Oh, ngerti. Dia totalnya ngeprintnya tuh di belakang. Oh, ngerti. Iya, Rai. Soalnya kan dia di sini kan belum ditambahin subtotal kan dari sini. Oh, ngerti gue. Salah tak. Oke, ngerti. Kita jangan ngeprintnya di sini. Salah. Salah, maafin. Salah Kak Cika, biar Kak Cika membereskan saya. Kita ngeprintnya pasti di bawah aja, Rai, kayak tadi. Aku agak in juga, cuy. Padahal ini kan kalau subtotal harus di dalam else-nya karena kan harganya menurut ini kan. Kalau total kan setelah lewat ini kan, jadi ya udah aja gitu. Ngapain ngeprint di sini? Kita print aja di sini. Kita print aja di sini. Print total. Gitu kan. Sorry. Salah. Kak Cika ngaco. Ya, pesan 1 nasi goreng. 1. Yes. 2. 2 beef. Oke, bener ya? Bener kan? Cakep kan gini? Ya. 4. 1. Ini Kak Cika ngaco. 4. 1. Masih mau order lagi ya. Terus mau aqua 2. Bener ya? Subtotal kan segini total. Murah juga ya. 110. Tapi nggak benar, right? Kok 130? Kak Cika beli steak 2 loh. 80. Nasi goreng 1. Udah benar justru. Benar? Nasi goreng kan 30. Terus Kak Cika pesen Steaknya 2. steaknya 2, 80. 80 tambah 30, 110. Oh iya benar 110. Terus, murah ya. Terus pesan lemon tea 1. Oh iya benar, 110, 120, 130. Iya benar, murah ya. Iya nice ya. Ya oke, beres nih berarti, right? Udah beres. Oke, nice ya. Nah, sebenarnya nanti tuh kalau misalnya Raihan belajar ya, ini Kak Cika sambil cerita ya boleh. Tunggu, boleh nggak Kak Cika share screen? Ini Raihan stop dulu, Kak Cika share screen ya. Tapi lupa ya di mana? Kita lupa dulu. Gini, Kak Cika mau nunjukin biar Raihan kalau saya nanti kebayang misalnya Raihan mau kuliah nih, Kak Cika kasih trik ya. Tunggu. Ini kan yang Raihan, Kak Cika open notebook yang menunjukin ya ke Raihan kalau oke, nggak di sini berarti. Tunggu. Kalau nggak di sini berarti Bentar ya. Kita mau nunjukin contoh ya. Ini sedikit contoh. Kalau misalnya coding itu sebenarnya di kehidupan sebenarnya drive ya. Drive gitu loh. Lab ya harusnya. Enggak yang ini cuy, yang ini coba.
apa ya? Misalnya ini gitu. Oke. Nah, contoh aja ya. Eh, Misalnya gini. Nanti ya Kak Cika ada nggak ya di sini hasilnya? Nanti ya sekilas aja. Ini gambaran aja sih Rai. Nanti Kak Cika cerita. Pokoknya gini intinya. Kalau Raihan mau kuliah, eh, kalau mau kuliah, topik yang pasti ada kerjaan itu pasti programming ya. Coding itu pasti ada kerjaannya. Karena semua orang tuh mau digital kan. Kalau kita kerjanya di sini, itu pasti dapat kerjaan. Mau Raihan cari kerjanya di perusahaan, mau remote, mau di kantor, mau kerja di rumah, mau kerja di mana aja, mau perusahaan Indonesia, mau perusahaan di luar negeri, mau kerja di Upwork gitu online aja, mau masuk ke perusahaan, mau bikin perusahaan sendiri itu bisa, Rai. Jadi kalau coding ini pasti ada kerjaannya karena semua orang perlu. Problemnya, programmer tuh nggak ada, Rai. Percaya nggak? Kak Cika tuh ngajar di ITB, di BINUS, di TELU, itu tuh kita semua kurang programmer. Jadi programmer tuh dicari banget. Kita tuh butuh banget programmer alias coder-coder ini gitu ya. Nah kalau Raihan mau kuliah nanti misalnya, aduh Raihan pengen kuliah Kak, jurusannya apa? Kalau coding sama programmer itu ya biasanya pilihannya kan, kalau Kak Cika kan teknik elektro ya, teknik elektro. Teknik elektro tuh nanti dibagi-bagi lagi sih sebenarnya. Ada sistem ada teknik apa ya? Kalau di ITB itu ada elektronika, kontrol dan komputer, ada tegangan tinggi, ada telekomunikasi, ada biomedika gitu ya. Atau kalau mau teknik informatika gitu. Kalau jurusan ya. Ini kan kita cerita dulu biar Raihan kebayang. Informatika. Atau misalnya biasanya teknik komputer juga ada, tapi itu biasanya di bawah elektro gitu ya. Nah, kalau di ITB tuh sekarang ada yang namanya kalau di ITB tuh STI ya, Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika. Tapi di dalamnya tuh ada STI, teknik informasi, kalau nggak salah. Sistem informasi gitu ya. Nah, pokoknya teknik informasi lah atau informatika lah ya gitu ya. Oke lah, kira-kira gitu ya. Ntar. Kalau di UI, itu ada yang namanya Fasilkom. Fasilkom itu ilmu komputer. Jadi kalau nggak salah di ITS itu ada elektro, ada informatika nggak ya? ITS Kak Cika lupa, tapi harusnya ada. Tapi kalau di UI ini stay ITB ya, kalau misalnya ini yang Kak Cika tahu. Ini stay ITB kalau mau negeri. Tapi kalau saya mau swasta juga nggak apa-apa sih. Tapi ini ancar-ancar aja. Jadi kalau nggak teknik elektro, teknik informatika nih kalau coding atau programmer. Atau kalau di UI itu ya, kalau UI dia punya yang namanya Fasilkom, ilmu komputer gitu. Ilkom, ilmu komputer. Mereka tuh lebih ke science lah kalau di Ilkom ini, computer science lah gitu ya. Jadi lebih ke science, kalau yang ITB ini lebih ke teknik gitu. Computer science lah gitu ya. Jadi judul-judulnya gitu lah. Kalau misalnya Raihan senang programming, kalau kuliah ambil elektro, informatika, sistem informasi, computer science, teknik komputer, yang gitu-gitulah pokoknya. Gitu ya. Jadi ini tuh latar belakang kalau kita kuliah gitu. Mau pilih di mana gitu. Terus kalau nggak kuliah bisa nggak sih Kak misalnya coding? Bisa aja, misalnya nggak kuliah gue mau belajar sendiri aja, ikutan course gitu ya. Terus coding gitu. Terus ngerjain project, ngerjain kerjaan, cari kerjaan online. Itu bisa sih sebenarnya. Cuman kalau nggak sekolah, kalau nggak apa ya, kelebihannya kalau kita ngambil pendidikan formal ya, misalnya S1 gitu ya, atau S2, ada S3 gitu ya. Atau misalnya D3 atau D4 gitu ya. Kalau ini kan vokasi ya. Kalau vokasi ini biasanya langsung kerja. Tapi kalau Raihan misalnya ngambil di sini, di strata gitu ya. Nah, kalau strata ini, kita tuh jadi secara teori, konseptual tuh filosofikalnya jadi ngerti, Rai. Kalau misalnya kita nggak sekolah, misalnya kita, Kak Cika nih misalnya ya, Kak Cika programmer tapi sekolah nih gue. Diadu sama programmer yang nggak sekolah gitu. Secara keilmuan, Kak Cika menang karena Kak Cika gue tahu kurikulum gitu. Lu harus belajar dulu algoritma struktur data, habis itu lu harus belajar ini, belajar itu misalnya
kalau di elektro misalnya harus belajar sistem digital dulu, terus apa gitu ya, jenjangnya tuh ngerti. Jadi secara koheren dan komprehensif tuh bekalnya lengkap gitu kalau kuliah. Gimana istilahnya tuh lebih akademik gitu. Jadi lebih struktur gitu, lebih ya kelihatannya emang akademik aja, lebih rapi gitu. Kalau misalnya enggak, misalnya ya, nggak mau kuliah gitu misalnya, gue mau ikut kursus aja bisa, cuman biasanya nggak terarah, nggak tajem, dan nggak ada runutannya gitu loh, Rai. Jadi kacau gitu. Bisa, cuman saya ditanya, lu ngerti gak algoritma struktur data? Tahu nggak misalnya teknik sorting tuh gimana? Tahu nggak kompleksitas pemrograman tuh kayak apa? Itu tuh nggak tahu karena ya nggak tahu, gue nggak di kerjaan gue nggak ada ya. Gue bisa sih belajar sendiri, cuman secara ini ya kurikulum nggak kokoh gitu. Itu sama dengan kayak bikin rumah. Kalau ada arsitek ya, sama nggak ada arsitek gitu loh, Rai. Misalnya kan kalau orang bikin rumah nggak ada arsitek tuh, terus dia bilang, gue mau bikin kamar depan, tapi gue mau nambah dapur, tapi gue mau nambah apa misalnya tingkat 2 gitu. Itu bentuknya tuh jadi kok gini sih rumah lo gitu, misalnya kok tangganya sebelah situ sih, ya nggak apa-apa sana bisa, cuman pintunya nggak di situ harusnya gitu ya. Nah kalau sekolah itu dia rumahnya kayak dibikin arsitek itu loh, Rai. Jadi wah bagus gitu, oh ini pintunya, ini jendelanya jelas gitu, jadi strukturnya bagus gitu ya. Kak Cika cerita itu. Jadi kalau Raihan mau pilih sekolah, pilih ini ya, topik-topik ini Kak Cika ingetin. Raihan jenjang-jenjangnya boleh terserah, tapi kalau saya, Kak, boleh nggak sih sampai S3? S3 nggak harus kalau nggak harus jadi dosen. Jadi S1 sama S2 tuh udah oke banget gitu ya. Bisa cari kerja nggak? Bisa. Belum lulus kuliah bisa cari kerja nggak? Bisa. Sekarang aja Raihan cari kerja udah bisa gitu. Tapi harus tahu aja gitu, bisa diarahin terus kita bisa cari kerja. Nah, yang mau Kak Cika kasih tahu ke Raihan kalau ada yang mau tanya kasih tahu ya. Adalah apa coba? Kerjanya apa ya gitu. Kalau kata Kak Cika ya, kerjaan-kerjaan yang bakalan, ini Kak Cika coret-coret di sini lah nggak apa-apa ya. Bakal seksi banget itu adalah pertama itu apa ya? Ini nggak berdasarkan urutan ya. Data science ya. Data science. Jadi kalau Raihan, ini agak offset dikit nggak apa-apa, kelasnya dikit aja ya, Reh. Data science atau big data. Jadi kalau saja Raihan mau cari kerjaan atau topik itu ke arah data science, karena sekarang semua orang pakai data. Datanya dari sosial media, segitu banyak harus dianalisis. Kita mau milih pemilu tuh mau gimana, politik aja harus dari data science. Kita mau menentukan kebijakan dari data science. Kalau misalnya kita mau mastiin, misalnya mau nebak krisis atau misalnya inflasi atau kemacetan, populasi, itu pakai data science semuanya. Nanti Kak Cika bisa kasih contoh sedikit dia. Kedua adalah machine learning. Machine learning itu kan sekarang orang belajar, kayak Elon Musk gitu kan udah bikin mobil pintar atau apapun lah ya, atau dia udah pernah bikin percobaan waktu itu yang Neuralink kalau nggak salah. Jadi Elon Musk tuh udah bisa bikin kontrol, kita bisa kontrol benda ya, Rai, pakai pikiran. Jadi dia pakai monyet dulu. Jadi brain kita tuh diambil gitu, kita bisa, dia lihat dari apa ya, kan ada ada elektrik ininya ya, kalau ada neuron di antara otak kita pada ngobrol gitu ya. Dia tahu gitu, saya otak sebelah sini gini tuh dia lagi mikir apa, dia mau ngapain, kalau dia mau ngegerakin ini yang terjadi di otak apa, itu udah bisa loh pakai monyet, dia bisa main pong gitu, pakai otak, pakai mata atau pakai otaknya dia, itu udah mulai. Jadi kalau saya nanti mau kerja di machine learning tuh pasti kepake. Semua orang sekarang pakai machine learning. Mau nebak penjualan, mau misalnya bidding, atau misalnya mau saham, atau misalnya mau bikin sistem cerdas, pokoknya pasti machine learning. Ketiga itu adalah security. Security itu kalau misalnya maksud Kak Cika tuh keamanan data gitu ya. Data security, computer security kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalnya sekarang kan semuanya digital ya, semuanya transaksi, bayarnya pakai Bitcoin, bayarnya pakai e-money, sekolah online, kerjaan online, data-data disimpan online, upload dokumen tanah pakai online gitu ya. Kalau nggak ada jagoan security-nya kayak kemarin, ingat nggak, Ray, yang waktu Steam di blok, itu kan kayak Kominfo kan, Kementerian, ya Kominfo kan dihack kan, website-nya kacau balau semua tuh kan.
Kalau ini tuh security tuh hacker-hacker yang white gitu, yang dia bisa jagain website kita, dia bisa jagain data pemilu, dia bisa jagain data bank, dia bisa jagain data rakyat Indonesia. Pokoknya security itu perlu banget, transaksi segala macam ini luas nih cakupannya. Security itu ada network, ada komputer, ada segala macam lah. Ini pasti kepake, gak mungkin gak ada kerjanya, Rai. Keempat, itu blockchain. Kalau misalnya Raihan mau cari kerjaan sekarang tuh semua orang ngomongin blockchain kan. Blockchain itu kan sebenarnya bukan ngomongin Bitcoin aja, tapi suatu sistem yang nantinya akan kita pakai di masa depan, mau metaverse kayak apa. Si blockchain ini akan jadi satu platform yang akan kita pakai untuk berkehidupan gitu. Jadi kita hidupnya tuh nanti di platform ini, Rai. Mau bayar, mau daftar, mau klaim BPJS, mau paspor, mau dan dengan siapapun di seluruh dunia akhirat lah gitu ya. Di dunia ini tuh nanti kan universal pakai blockchain. Ini yang Kak Cika gambarin ya secara umum kayak gini, Rai. Jadi 5 tuh ya udahlah apapun lah ya, tapi ini tuh yang paling hits lah. Data science, machine learning, security sama blockchain. Kalau belajar yang ini, topik ini pasti kepake gitu ya. Jadi Raihan ingat kalau saya Raihan mau kuliah dengan bekal yang Kak Cika sampaikan secara singkat ke Raihan, itu sebenarnya kalau mau kuliah ke sini kerjaannya itu gitu ya. Nah, jadi Kak Cika mau nunjukin ya, ini Kak Cika clear ya, udah di screenshot ya. Ini Kak Cika clear. Nah, Kak Cika mau nunjukin sedikit aja ke Raihan, coding yang sebenarnya gitu ya. Kalau coding ini, Kak Cika, ini tuh contoh, Kak Cika melakukan parsing data dari Instagram. Codingnya tuh kayak gini, Rai. Raihan lihat kan? Kak Cika codingnya pakai Google Colab, sama aja yang main kita gitu. Sama main kita kan? Kayak gini, pakai Google Colab, cuman codingnya sedikit beda lah. Nah, di sini tuh Kak Cika pakai library, terus ada fungsi, Raihan udah belajar kan? Ada if gitu kan ya? Terus ya gitu-gitu aja gitu, ada for. Nah, tapi ini kode ini Kak Cika gunakan untuk ngambil data dari Instagram. Mau ngapain? Karena Kak Cika pengen gue pengen ngambil data dari Instagram. Waktu itu Kak Cika nyoba pas lagi ada zaman film Avengers. Kalian ingat nggak film Avengers yang Endgame? Itu kan Thanos banget tuh. Iseng gitu nih Kak Cika gue mau ngambil data tentang Thanos, gue ambil dari Instagram gitu. Kak Cika ambil dari Instagram. Ini kan pakai for gitu ya. Terus Kak Cika mau ngambil semua komen yang ada di Instagram. Nah, kalau Rehan lihat tuh datanya kayak gini, Rai. Yang Kak Cika parsing. Kebayang nggak? Kenapa data science duitnya gede, programmernya perlu banyak? Karena Raihan kebayang kalau kita misalnya mau bikin sistem machine learning yang cerdas, dia ngambil dari sosial media. Misalnya pemerintah pengen tahu, boleh nggak ya pemilu di skip aja? Atau misalnya dia pengen tahu, masyarakat seneng nggak sih sama kebijakan kita mau naikin bahan bakar atau apa? Pada saat kita crawling dari sosial media, datanya kayak gini, Rayu, dan banyak banget. Storage-nya harus gede, computation power harus gede. Dan datanya kotor gini, Rai. Lihat, ada emoticon, ada simbol, ada bahasa Cina, ada simbol Cina, ada simbol Jepang, ada Korea. Ini kan harus dibersihin ya. Wah, ya, dan ini capek banget tuh. Kak Cika juga bersihin. Terus harus tahu, oh gue cuma mau ngambil like-nya aja, atau gue cuma mau ngambil apanya aja. Dan ini tuh harus dibersihin, Rai. Jadi data ini kita bongkar, terus kita apa namanya kita rapiin, terus kita kasih tampilan yang bagus. Nah, data science tuh kayak gitu. Ini contohnya Kak Cika ada nggak ya di sini, taruh apa ya? Nah, ini tuh coding yang sebenarnya lah. Perlu Kak Cika cari dulu ya scrapingnya, saking berapa kalinya. Terus kalau pokoknya kerjaannya nggak akan habis lah kalau programmer mah. Udahlah, pokoknya udahlah, Rai. Masa depan cerah lah harusnya. Ini kayak gini ya, kerjaan tuh udah numpuk di Kak Cika tuh akhirnya ngumpulin, Kak Cika pengen tahu, kalau Kak Cika masukin keyword Thanos, yang paling sering muncul siapa gitu. Oh ternyata kata-kata yang berkaitan. Nah sebenarnya kan kita bisa aja bilang, misalnya apa? Sekarang misalnya lagi kasus, misalnya kasus penembakan polisi gitu, atau misalnya Sambo gitu ya. Terus kita pengen tahu kata-kata yang datang bersamaan itu apa. Orang-orang positif atau negatif gitu ya. Itu bisa kita analisis nanti dari situ. Wah itu macam-macam tuh bisa predik keadaan di suatu negara.
Ntar ya Rai, Kak Cika mau cari satu tampilan dulu terus nanti udah kita. Kak Cika cuma mau nunjukin aja visualisasinya kemana ya. Ini saking kebanyakan codingnya terus gak tahu filenya yang mana Rai, udah pusing. Ntar Twitter crawling ada nggak ya? Ini deh kayaknya. Ini deh. Nah ini Twitter ya, tadi IG ya. Twitter tuh juga mumet karena kita harus pasang API dulu, terus baca datanya beda lagi. Nih kalau di Twitter kan beda lagi ya netizennya. Kak Cika tuh mau nunjukin visualisasinya sebenarnya Rai, tapi lupa filenya di mana dan ini kenapa hilang filenya. Oke, tunggu ya bentar ya. Let it load. Ya, ini codingnya ya gitu-gitu sih. Ya gitulah pokoknya. Word cloud-nya nggak keluar. Tungguin Rai. Bentar aja ya. Harusnya keluar nih yang ini. Nah ini Rai. Nih ya, Kak Cika waktu itu ngambil, itu tadi IG kan. Yang ini, sorry ya loadingnya lama karena datanya banyak. Nah ini data dari Twitter. Raihan bisa lihat. Tulisannya kaca kotor banget. Ada campur-campur. Ini sama Kak Cika dibersihin. Kayak kata sambung misalnya. Is that and this or apa itu dihapusin. Terus tanda-tanda baca dihapusin. Terus simbol-simbol dihapusin. Terus dilihat cuman bahasa tertentu aja. Terus yang bikin pusing di semua sosial media itu apa coba Rai? Kalau orang ngasih hashtag tapi nggak sesuai sama isinya. Nah itu musingin banget. Jadi kayak Cika tuh pusing banget kalau kayak misalnya gue tuh perlu data nih tentang banjir gitu. Tapi ada orang tuh yang beritanya gosip gitu, tapi dia kasih tagnya banjir gitu. Jadi rusak datanya gitu loh, Rai. Jadi kadang-kadang orang suka yang pemutih kulit apa segala tuh dia pakai hashtag yang lagi on. Nah, itu susah banget tuh. Data scientist tuh kerjanya ngebersihin yang gitu. Nah, ini tuh bisa Kak Cika rekap gitu. Kayak saja kalau Kak Cika masukin satu keyword yang muncul berbarengan sama dia apa misalnya. Misalnya Kak Cika bilangnya PPKM waktu itu. Oh, PPKM tuh yang muncul kata-katanya yang sering Omikron, Desember, ini nggak tahu R kenapa ada, positif sama U gitu ya. Jadi itu bisa dibuat analisis gitu. Dan ini itu nge-rolling datanya aja udah lama banget gitu. Nge-rolling data, cleaning data, displaying data, analisis data gitu, Rai. Jadi ini cuma mau nunjukin aja bahwa Rai, kita yang belajar itu udah bekal. Jadi nanti bakalan ada sih, ya saya, wow, ini apaan nih Kak? Ada kayak gini-gini gitu ya. Ya nanti juga akan kepake. Cuman prinsipnya mah cuman itu aja. For, if, while, terus list gitu-gitu dan seterusnya. Gitu Raihan. Gitu ceritanya. Oke? Jadi gitu cerita Kak Cika. Mudah-mudahan berguna nih yang Raihan udah pelajari. Sebenarnya kalau misalnya ini sebenarnya masih bisa belajar apa lagi? Masih banyak nih soalnya. Kita bisa belajar macam-macam lagi. Tapi secara umum, programming, Raihan udah punya bekal yang Raihan harus miliki untuk jadi seorang programmer. Tapi kan ini baru intro. Nah, nanti kalau misalnya Raihan mau belajar lagi ya, mungkin Raihan harus belajar nggak cuma Python, harus bisa Java juga, harus bisa Node.js, terus nanti harus belajar database, belajar server sedikit, tahu tentang network, tahu tentang security, tahu tentang data science atau big data gitu, Rai. Sip. Sorry ya, menjadi offside. Soalnya Kak Jika pengen cerita. Well done ya, Rai. Kabarin ya. Kalau mau kuliah, mau nanya-nanya, kasih tahu Kak Cika ya, pengen apa, konsul atau gimana. Ya. Oke. Makasih ya. Take care ya. Yuk. Dadah. Yuk.